Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah, para aktivis, seluruh pencinta FUI ya, yang tergabung dalam berbagai macam dari umat Islam yang ada, termasuk hadir pada kesempatan ini pengasuh Majelis Taklim Sunan Gunung Jati Paguyuban, Abah Garamulya, Ustadz Abah Garamulya. Selamat datang, Bah. Baiklah, langsung saja berkaitan dengan tema kemungkaran yang ada di mana saja, termasuk di kota Cirebon. Satu kemungkaran yang telah diizinkan muncul, akhirnya ada juga yang lain. Terus bermunculan kemungkaran-kemungkaran. Tugas kita sebagai pewaris dari Rasulullah, para ulama adalah pewaris dari para nabi, menghimbau, mengajak umat manusia untuk hidup secara islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat ke-8 ayat 24. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa seruannya? Ya, yang mengajak Anda semua untuk hidup secara islami. Nah, kenyataannya dalam masyarakat kita kemungkaran, kemaksiatan, ya, kedurhakaan, kedoliman dan sebagainya bermunculan di mana-mana, semarak, bahkan dianggapnya kemungkaran itu ya dianggap biasa, lumrah. Nah, disinilah perlu kita ya umat Islam untuk mengingatkan mereka. Kenapa perlu diingatkan? Supaya jangan kebablasan. Kita harus wanti-wanti mencegah sebelum melebar lebih besar lagi. Nah, disinilah perlunya kita berupaya, jangan kemudian diam saja sementara nanti kemaksiatan akan terus bertambah, melebar, membesar. Oleh karena itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran 104. Ya, diperintahkan kita ini untuk mencegah kemungkaran, berbuat baik. Kita berupaya, berusaha. Kalaupun nanti hasil atau tidak, di sana tidak ada rumusnya. Tapi ujung ayat tadi, wa ulaika humul muflihun. Berhasil atau tidak upaya kita mencegah kemungkaran, kita menjadi orang yang terbaik dalam mengusahakan kebaikan. Luar biasa. Jadi kalau kemungkaran dibiarkan, di suatu tempat ada warung jual minuman keras dan sebagainya, lapor Pak RW itu gimana? Oh, biar aja, nggak mengganggu masyarakat sekitar sini. Toh yang datang beli juga orang kampung sebelah. Dibiarkan, Pak RW itu tambah banyak orang kampung sebelah pada nongkrong, pada minum, dan akhirnya orang-orang kita pada ikutan. Apa jawab Pak RW? Biarin, nggak apa-apa. Yang penting kan anaknya kita bermeluan. Setelah anaknya ikutan mabok-mabokan, menikmati minuman keras, baru RW-nya wanti-wanti, warga, mari kita sama-sama
kita tutup warung itu setelah anaknya jadi korban. Nah, kemungkaran di mana saja, ya, jangan sampai kemudian melebar membesar. Sebelum itu terjadi, ditutup. Nah, yang jadi persoalan, ya, kenapa kita umat Islam merasa keberatan adanya kemaksiatan? Apakah kafe-kafe kemudian menjual minuman keras? Kafe-kafe ada kemudian joget-joget tarian-tarian yang luar biasa, apalagi tempatnya ada LGBT dan sebagainya. Apapun yang tempat itu telah diresmikan dan diizinkan oleh pemimpin aparatur pemerintah setempat, apalagi di situ ada minuman keras, selagi semua apapun izin dan sebagainya, termasuk misalkan membuat perda, peraturan hukum dan seterusnya, kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dasar dari konstitusi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, ya, berarti coret, tidak boleh adanya. Contoh, ketika mau membuat perda, membuat undang-undang, membuat peraturan pemerintah dan sebagainya, berpacu kepada nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya, termasuk konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Ketika perda minuman keras, kira-kira minuman keras boleh tidak dalam agama? Enggak boleh. Kenapa diizinkan ada perda? Berarti perda itu batal, melanggar konstitusi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena perda dibuat itu minuman keras tidak sesuai dengan ajaran agama. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar konstitusi pasal 29 ayat 2 yang berkaitan dengan keagamaan. Berarti semua peraturan apapun termasuk perda, termasuk mendirikan tempat-tempat maksiat, ya, kalau itu ada yang melanggar aturan moral agama, izinnya berarti tidak sah. Suruh cabut aparatur yang membuat izin itu. Jadi ketika mengizinkan itu, apa yang akan dibangun, ekonomi ataupun apa, budaya dan sebagainya, ketika melanggar aturan nilai-nilai keagamaan, berarti otomatis melanggar Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan, dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 sebagai standar rujukan apakah berlaku atau tidak perda yang dibuat dari bawah sampai peraturan pemerintah dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Nah, di sini, ya, jangan kemudian ada izin membuka kafe, kemudian di sana ada minuman keras, kemudian dibolehkan. Berarti ini tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, mari kita umat Islam bersama-sama untuk mengingatkan aparatur kita, pemimpin kita, agar menjadi pemimpin yang mengajak rakyatnya beribadah. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rakyatnya diajak beribadah, ekonominya jangan sampai kelaparan, kesejahteraan, dan ciptakan rasa aman. Justru tempat maksiat dan kemungkaran semuanya itu adalah timbulnya ketidaknyamanan dan kerawanan, adanya ketidakamanan. Demikian, mudah-mudahan ini sekedar sharing untuk bisa disampaikan kepada penguasa setempat agar hati-hati dalam memberikan izin tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, tempat usaha, agar jangan sampai yang dilakukan usaha itu melanggar adat, melanggar agama. Sebab peraturan itu harus lihat adat setempat, bersedi syarat bersedi agama. Itulah yang harus dijadikan rujukan berpikir bagaimana membuat satu perda, peraturan dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan, ya, kita bersama dengan aparatur dan pemerintahan setempat untuk bisa kerjasama bagaimana membangun kota Cirebon sesuai dengan wasiat Sunan Gunung Jati, isut titip tajuk lan fakir miskin, jaga, ya, masalah keagamaan dan pelihara orang miskin jangan sampai sengsara, diberikan mereka supaya sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.